Ada sesuatu yang terasa salah, tapi nggak semua orang cukup peka buat nyadarin itu sekarang. Di permukaan, semuanya terlihat normal. Orang masih kerja, masih belanja, angka di rekening mungkin masih terlihat aman. Tapi kalau lo perhatiin lebih dalam, ada satu pola yang mulai muncul. Pelan, konsisten, dan agak mengganggu. Nilai dari apa yang lo punya hari ini, diam-diam sedang berubah. Bukan hilang, bukan dicuri secara langsung, tapi dikikis sedikit demi sedikit sampai di satu titik lo baru sadar. Apa yang dulu terasa cukup, sekarang terasa sempit. Yang bikin ini berbahaya bukan karena perubahannya besar, tapi justru karena terlalu halus. Sistem nggak pernah datang dengan alarm keras yang bilang, hati-hati, ini krisis. Dia datang dalam bentuk kenaikan harga yang terasa wajar, kebijakan yang terdengar masuk akal, dan perubahan yang kalau dilihat sekilas seperti bukan masalah. Tapi kalau lo tarik garis dari hari ini ke beberapa tahun ke depan, gambarnya mulai kelihatan. Dan itu nggak nyaman. Ada ilusi yang selama ini kita pegal, bahwa semakin banyak uang yang kita kumpulkan, semakin aman posisi kita. Padahal di dunia yang terus berubah, rasa aman itu bisa jadi jebakan paling mahal. Karena saat lo terlalu percaya bahwa lo sudah cukup siap, justru disitulah lo berhenti bergerak. Dan di sistem yang terus bergerak, berhenti itu bukan netral, tapi mundur. Yang lebih ironis, mereka yang merasa paling aman seringkali jadi yang paling terakhir sadar kalau arah permainan sudah berubah. Dan saat itu terjadi, biasanya sudah terlambat untuk sekadar bereaksi, karena yang dibutuhkan bukan reaksi cepat, tapi kesadaran dari awal. Ada satu ironi yang pelan-pelan lagi kejadian. Dan yang bikin ngeri itu bukan karena orang nggak sadar, tapi justru karena banyak yang merasa aman, padahal mereka lagi berdiri di atas fondasi yang mulai retak, pelan, hampir nggak kelihatan, tapi pasti. Tahun 2026 sering dibicarakan sebagai titik tekanan, bukan karena dunia tiba-tiba runtuh, tapi karena sistem yang selama ini kita anggap stabil, ternyata cuma terlihat stabil di permukaan. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang kedengarannya absurd, tapi makin masuk akal kalau lo mau jujur melihat realita. Punya uang banyak, di kondisi tertentu, justru bisa bikin lo miskin. Gue tahu kedengarannya kayak paradoks murahan, tapi justru di situ letak bahayanya. Karena sebagian besar orang masih berpikir kalau uang adalah solusi absolut. Padahal dalam sistem ekonomi modern, uang itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat. Dan alat itu nilainya bisa berubah, bisa dilemahkan, bahkan bisa diam-diam diambil tanpa lo sadar. Kita hidup di sistem yang nggak pernah benar-benar netral. Sistem yang bergerak bukan untuk membuat semua orang sejahtera, tapi untuk menjaga keseimbangan yang seringkali lebih menguntungkan mereka yang paham cara mainnya. Lo bisa kerja keras bertahun-tahun, nabung, ngumpulin uang, ngerasa aman karena angka di rekening terus naik. Tapi di waktu yang sama, daya beli lo justru pelan-pelan turun. Ini bukan teori konspirasi, ini mekanisme ekonomi yang bahkan sering dibahas secara terbuka, tapi jarang benar-benar dipahami dampaknya. Inflasi bukan sekadar angka di berita, dia adalah proses penggerusan nilai. Dan yang bikin menarik, proses ini sering terasa lambat, sampai tiba-tiba lo sadar uang yang dulu cukup buat hidup nyaman sekarang cuma cukup buat bertahan. Masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di nilai realnya. Dan disinilah jebakannya mulai kelihatan. Karena orang yang punya uang banyak cenderung merasa aman, cenderung merasa nggak perlu berubah, cenderung merasa sudah selesai. Padahal di dunia yang berubah cepat, stagnan itu sama dengan mundur. Sistem ekonomi modern nggak menghargai orang yang diam, dia cuma menghargai orang yang bisa bergerak lebih cepat dari perubahan itu sendiri. Bayangin lo punya tabungan besar, tapi lo simpan semuanya dalam bentuk uang tunai atau aset yang gak berkembang. Di satu sisi lo ngerasa aman, tapi di sisi lain lo sebenarnya lagi kehilangan nilai setiap hari. Ini kayak lo berdiri di eskalator yang turun, dan lo memilih diam karena merasa udah di posisi tinggi. Padahal tanpa sadar, lo lagi turun pelan-pelan. Yang lebih menarik lagi, orang yang punya banyak uang sering jadi target utama dalam perubahan kebijakan ekonomi. Pajak bisa berubah, aturan bisa berubah, biaya hidup bisa naik dengan alasan yang masuk akal, tapi dampaknya nggak selalu terasa adil. Dan di titik ini, uang bukan lagi pelindung, tapi justru jadi beban yang harus dijaga, dikelola, bahkan dipertahankan dari sistem itu sendiri. Kita sering diajarin kalau kaya itu tentang jumlah, tentang berapa banyak yang lo punya. Tapi jarang yang ngajarin kalau kaya itu juga tentang posisi, tentang di mana lo berdiri dalam sistem. Karena di dunia yang kompleks ini, orang yang punya banyak uang tapi nggak punya pemahaman, seringkali justru lebih rentan dibanding orang yang punya sedikit tapi ngerti cara mainnya. Ada pola yang berulang di setiap krisis. Aset tertentu naik, sementara yang lain jatuh. Orang yang siap akan memanfaatkan momentum, sementara yang terlalu nyaman akan kaget. Dan biasanya, yang paling terpukul bukan yang paling miskin, tapi yang merasa aman di tengah, yang punya cukup, tapi nggak cukup fleksibel untuk beradaptasi. Lo bisa lihat sendiri, di berbagai negara, di berbagai periode. Krisis selalu menciptakan dua hal sekaligus, kehancuran dan kesempatan.
Tapi yang membedakan bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Dan kesiapan itu nggak datang dari jumlah uang, tapi dari cara berpikir. Di tahun 2026 nanti, skenario terburuk bukan tentang dunia yang tiba-tiba runtuh, tapi tentang perubahan yang cukup besar untuk mengguncang, tapi cukup halus untuk tidak disadari oleh sebagian besar orang. Dan di kondisi seperti itu, orang yang terlalu percaya pada stabilitas justru jadi yang paling rentan. Uang bisa kehilangan nilai, tapi pengetahuan dan kemampuan beradaptasi jauh lebih sulit untuk diambil. Itu sebabnya, dalam sistem yang terus berubah, yang paling penting bukan apa yang lo punya, tapi apa yang lo pahami. Karena pada akhirnya, sistem ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Gue nggak bilang punya uang itu buruk, jelas nggak. Tapi mengandalkan uang tanpa strategi, itu seperti punya kapal besar tanpa kompas, terlihat mewah, tapi gampang tersesat. Dan yang sering terjadi, orang baru sadar arah yang salah ketika sudah terlalu jauh untuk kembali. Gua nggak bilang punya uang itu buruk, jelas enggak. Tapi mengandalkan uang tanpa strategi, itu seperti punya kapal besar tanpa kompas. Terlihat mewah, tapi gampang tersesat. Dan yang sering terjadi, orang baru sadar arah yang salah ketika sudah terlalu jauh untuk kembali. Ironinya, semakin besar yang lo punya, semakin besar juga resiko yang lo tanggung. Bukan karena sistem ingin menghancurkan lo, tapi karena sistem itu sendiri memang dirancang untuk terus bergerak. Dan setiap perubahan selalu menciptakan ketidakseimbangan baru. Dan di titik ini, mungkin kita mulai bisa melihat gambaran besarnya. Bahwa kekayaan bukan tentang angka, tapi tentang ketahanan. Tentang seberapa kuat lo menghadapi perubahan, bukan seberapa banyak yang lo kumpulkan di masa lalu. Kalau lo masih berpikir bahwa punya uang banyak adalah akhir dari perjalanan, mungkin justru disitulah awal dari masalahnya. Karena di dunia yang berubah cepat, rasa aman yang berlebihan bisa jadi ilusi paling mahal. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi gimana cara punya uang lebih banyak, tapi gimana cara memastikan uang itu tetap punya nilai, tetap relevan, dan tetap bisa melindungi lo di masa depan yang semakin gak pasti. Di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang masih bisa kita pegang adalah kesadaran bahwa kita punya pilihan untuk belajar, untuk memahami, dan untuk tidak sekadar ikut arus. Karena pada akhirnya, sistem akan selalu berubah, tapi orang yang sadar selalu punya peluang untuk tetap bertahan. Dan kalau lo masih di sini, dengerin sampai titik ini, mungkin itu berarti lo bukan tipe yang mau sekadar ikut arus tanpa ngerti arah. Itu langkah kecil, tapi penting. Tenang, ini bukan tentang jadi paranoid atau takut berlebihan. Ini tentang jadi lebih sadar, lebih siap, dan lebih bijak dalam melihat realita. Karena masa depan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang harus dipersiapkan. Kalau menurut lo ini membuka cara pandang baru, share ke orang lain yang juga perlu lihat dari sudut pandang berbeda. Dan kalau lo suka konten yang ngajak mikir kayak gini, lo tahu harus ngapain. Kita ngobrol lagi di konten berikutnya.